Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini kembali lagi informasi terbaru terkait kasus Vina ya. Kali ini tentang Bu Widya. Bu Widya katanya udah megang CCTV ya. Wah, CCTV apa ini ya? Buat penasaran sekali. Kita lihat video lengkapnya langsung bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Pidana menginap di tempat Pak Pasren. Itu kan yang disampaikan oleh keluarga terpidana, termasuk pengakuan para terpidana. Yang mana yang betul, Pak? Tidak nginep di rumah saya. Tidak ada yang nginep. Jadi tidak nginep di rumah saya, sedangkan saya tidur di rumah sendiri. Disebutkan Nana itu juga biasa memang bercengkrama di situ. Betul ya, Pak ya? Ya, hanya beritanya tuh kumpul di rumahnya Ibu Nining. Seperti itu mereka ngumpul di situ yang setahu Pak RT. Ya melihat begitu tuh tidak tahu, saya kan detailnya kalau jam 9 malam tuh tidur kan. Para terpidana pernah nginap tidak di kontrakan Pak RT? Tidak. Nggak pernah sama sekali? Tidak pernah. Sekalipun nggak pernah? Tidak. Saya, Pak. Betul. Saka Tatal. Pernah lihat wajah ini? Iya, Pernah lihat Mas Kafi. Mas usia berapa sekarang Mas Kafi? 30. 30 ya. Ini masih di bawah Mas Kafi lah secara usia waktu itu ya. Gitu. Memang teman tongkrongan, satu tongkrongan? Nggak tahu, saya jarang main. Jarang main. Mas Kafi pernah lihat nggak? Karena kan warga di situ. Pernah lihat nggak orang-orang ini, termasuk Saka ini, pakai jaket ekstasi, kemudian motoran? Pernah? Enggak. Nggak pernah. Nggak pernah lihat mereka. Iya. Setahu Mas Kafi, orang-orang ini kerjanya apa sih, Mas? Kulit bangunan. Mas Kafi, waktu itu disebutkan bahwa Mas Kafi bersama-sama dengan orang-orang ini malam kejadian tanggal 27 di warung Bumi. Betul tidak? Diajak kepada kuasa hukum. Nggak apa-apa, Mas, cerita aja, Mas, versinya Mas Kafi. Betul nggak bersama-sama dengan mereka waktu itu? Atau nggak melihat mereka lah waktu itu di warung Bu Nining di depan Gang Bakti? Nggak apa-apa, Mas, cerita aja, Mas, versinya Mas Kafi. Betul nggak bersama-sama dengan mereka waktu itu? Atau nggak melihat mereka lah waktu itu di warung Bu Nining di depan Gang Bakti 3? Ya pasti Bu Nining saya melihat. Bu Nining melihat, oke. Dan melihat mereka juga, oke. Dan waktu itu bersama-sama Mas Kafi juga ya? Iya. Oke. Dan kami dengar informasi ada warga yang terganggu karena main-main gitaran, nyanyi-nyanyi, sehingga pada akhirnya geser. Yang kami dengar ke kediaman Pak Pasren, Ya. ke kontrakannya Pak Pasren. Kami dengar informasi ada warga yang terganggu karena main-main gitaran, nyanyi-nyanyi, sehingga pada akhirnya geser. Yang kami dengar ke kediaman Pak Pasren, Ya. ke kontrakannya Pak Pasren, sehingga pada akhirnya geser. Yang kami dengar ke kediaman Pak Pasren, Ya. ke kontrakannya Pak Pasren. Gitu. Betul nggak, Mas Kafi? Tidak. Enggak. Iya. Jadi waktu itu malam itu Mas Kafi memisahkan diri dari mereka sejak kapan? Sejak jam 9 saya langsung pulang. Langsung pulang. Iya. Oke. Mereka masih nongkrong di situ. Tidak tahu. Nggak tahu kemana. Iya. Pamit nggak waktu itu, Mas? Langsung keloyong aja, langsung tanpa permisi. Tanpa permisi. Iya. Pamitnya ke siapa waktu itu, Mas? Tidak ada pamit. Oke. Pulangnya kemana, Mas Kafi? Ke rumah. Ke rumah. Rumah yang kosong dikontrakan atau di rumah Pak RT? Rumah orang tua.
Rumah orang tua, kalau bapak, Iya. gitu. Masnya pulangnya ke situ, Iya. gitu. Dan nggak bersama-sama dengan mereka lagi. Tidak. Berarti terakhir ketemu itu jam 9. Jujur ya Mas waktu itu. Ya. Waktu itu memang pulang misalkan di rumah mereka. Iya, pulang misalkan. Dan kemudian disebutkan mereka ada yang dia mengaku termasuk keluarga, termasuk tetangga dan sebagainya mengatakan biasa nginep di situ tuh di tempat Pak RT di rumah kontrakannya gitu ya. Memang bener nggak biasa main sama Mas Kavi nongkrong di situ dan nginep di kontrakan? Enggak, tidak pernah. Nggak pernah, Iya, sama sekali nggak pernah. tidak pernah. Belakang SMP 11 itu yang di belakang showroom ya kalau saya nggak salah ya. Showroom itu TKP-nya tahu lah pasti ya Mas Kavi ya. Paling nggak denger lah pasti orang situ tahu kan tempat perkaranya itu tuh. Memang di situ suka tempat ngumpul-ngumpul ini, teman-teman ini. Nggak tahu, saya jarang main. Pak jarang main. Iya. Tapi tadi katanya ngumpul di warung. Ya pas itu aja kejadian. Sekali itu aja. Iya, Masa iya sekali itu aja langsung tiba-tiba pulang gitu. Itu kan Hadi kan jarak dengan rumah Anda saya udah kesana Pak. Hadi jarak dengan rumah Anda cuma jarak 3 rumah atau tetangga Anda. Pak. Saya salah saya Pak. Ya. Itu jujur Pak. Ya, betul. Itu jujur ya Pak. Ya, Udah disumpah ya Pak ya. iya udah disumpah Quran Mas, takut. tapi- Masya Iya. Allah. Benar apa yang Anda sampaikan. bener. Anda waktu malam itu sama teman-teman kuli bangunan itu berpisah jam 9 malam nggak tahu selain itu. Iya, tidak tahu. Dan mereka nggak nginep di rumah. Tidak. Tetangga katanya pada ngusir Bapak, betul nggak itu? Bukan ngusir. Apa yang terjadi Pak? Jadi datang orang tua yang ditahan begitu tuh datang ke rumah saya. Bilang apa Pak? Jadi minta bahwa anaknya itu tidak melakukan, saya tidak tahu melakukan atau apa-apanya. Saya tidak mau kalau misalnya membohong kan tadi juga tidak boleh bohong. Oke, tapi kenapa Pak kemudian menghilang gitu Pak? Kalau misalnya Bapak merasa bahwa apa yang Bapak sampaikan benar, yang sebetul-betulnya terjadi, begitu ya, kenapa begitu sulit Pak untuk menjumpai Pak Pasren? Kenapa sih Pak? Demi kenyamanan. Emang ada yang bikin nggak nyaman Pak? Ya hati saya sampai ya baru setengah bulan kesini kan tuh istri saya sampai nangis saja. Kenapa? Ya nangis, sih kepikiran sih begitu. Banyak yang nyari ya. Iya banyak yang nyari apa. Jadi Bapak itu menyingkir atau menjauhi publik itu semenjak kasusnya ramai lagi? Iya. Oh gitu. Sama Mas Kavi juga? Ya, sama. Iya, sama. Oke. Bapak udah dengar Bapak dilaporkan ke polisi? Yang ini yang laporan terbaru maksud saya Pak Siswandi? Belum, nggak tahu mereka. Oke, belum tahu ya. Belum. Oke, saya jelaskan berarti ya. Izinkan saya jelaskan ya Pak ya. Ya. Jadi Pak Pasren, Mas Kavi dilaporkan oleh keluarga terpidana. Disebutkan ini kaitannya dengan kesaksian palsu, bohong yang berakibat pada terpidana saat ini ada di penjara. Silakan aja. Masalah versi hukum nanti kami dari kuasa hukum. Tapi ada resiko hukumnya. Apa risikonya Pak? Resiko hukumnya tatkala dia melaporkan yang dilaporkan tadi tidak terbukti, kami akan mengambil langkah hukum. Laporkan balik. Oh iya, udah itu dah. Halo guys, kayaknya kita punya mainan baru nih. Oh iya, ada Pak Pasren ya, sama Mas Kavi ya. Salam kenal. Kayaknya mulai sekarang kita akan kerja sama ke depannya. Ya, guys. Jadi tugas baru kita sekarang adalah bagaimana caranya untuk mendukung dibebaskannya ketujuh orang yang sudah dihukum. Dari video yang saya stitch ini bisa menjadi bukti. Kita netizen bukan orang bodoh dan nggak sebodoh orang-orang yang
udah berseragam itu, yang nangkep mereka seenak jidatnya, yang nuduh mereka seenak jidatnya dengan bukti-bukti yang sama sekali nggak mendukung gitu loh. Karena dari video ini pun kita bisa melihat rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh orang-orang di balik ini semua itu sangat jelas terlihat sebenarnya. Mas Kavi hanya untuk sebuah pertanyaan, kalau malam kejadian itu Mas Kavi ada dengan mereka di warungnya Bu Nining, kenapa Mas Kavi ragu-ragu untuk kasih tahu bahwa oh iya saya dengan mereka, oh iya saya tidak dengan mereka? Kenapa mesti kayak matur suwun apa nuwun sewu atau apa? Tanya sama pengacara saya. Loh, yang ditanya itu Anda, karena Anda Anda yang mengalami gitu loh. Jadi pertanyaan itu untuk Anda, apakah Anda bersama mereka pada saat malam kejadian di warung Bu Nining? Kenapa Anda mesti nuwun sewu tanya pengacara saya? Lucu memang Anda semua ini, lucu banget. Kalah lapor Pak. Jadi guys, dari tayangan video tersebut bisa kita simpan, dan ini menjadi bukti kalau memang ternyata nantinya ketujuh orang yang sudah dihukum itu dia tidak ada progres apa-apa, itu yang salah bukan lagi Pak RT atau Mas Kavi. Pengacaranya kayak nggak tahu apa-apa, cuman diambil dari belakang warung kayaknya tuh pengacaranya ya. Jadi aparat yang bertugas, yang katanya orang intelijen, yang sudah dibiayai negara untuk jadi orang yang mumpuni di bidang pengayoman, peradilan, dan perlindungan terhadap masyarakat, ini yang harus dipertanyakan. Aparat-aparat yang sudah makan uang rakyat untuk pendidikan mereka supaya jadi pinter, tapi kok nggak pinter-pinter gitu loh. Pengen ketawa mulu gue jadinya kayak gini ya. Jadi video ini kita simpan untuk bukti bahwa ke depan banyak hal-hal rancu yang sudah terjadi, yang sudah dikemukakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Oke guys, siap kita? Wah, itu dia ya, CCTV yang sudah disimpan Bu Widya. Gimana menurut kalian ya? Semoga ini bermanfaat ya kan. Dan tentang ET Pasren juga ya, coba komen di bawah gimana menurut kalian. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wah.